boleh dipijit itu. Pijitnya rubah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dengan kondisi yang baik, yang Allah berikan kebaikan kepada kita, insya Allah, dengan terus menuntut ilmu dan terus memperbaharui keimanan serta ketakwaan kita. Yang kita akan pelajari tentang bagaimana kebiasaan para salafus sholih yang senantiasa menyembunyikan amal sholihnya. Berkata Imam Muhammad bin Wasi al-Asdi rahimahullah, sesungguhnya saya mendapati orang-orang yang kepalanya dengan kepala istrinya berada dalam satu bantal, basah pipinya karena air mata tanpa diketahui istrinya. Dan demi Allah, saya mendapati orang-orang yang salah satu di antara mereka berada di saf salat malam dalam keadaan bercucuran matanya di pipi tanpa disadari oleh orang yang di sampingnya. Dalam kitab Al-Ikhlas oleh Ibnu Abid Dunya. Ini menunjukkan bagaimana salah satu ibadah yang utama, yaitu sholat malam, yang tidak diketahui oleh orang terdekatnya, walaupun pasangannya sendiri. Sungguh mulianya ketika dirinya mampu meluangkan waktunya dalam mendirikan sholat malam. Ini adalah ibadah yang pernah disembunyikan oleh Imam Ali bin Al-Husain, atau yang kita kenal dengan sebutan Zainul Abidin, ya. Karena itu tentunya ibadah sholat malam itu sangat jelas, ya, yang Allah perintahkan, yang sering Pak Sugeng bacakan, ya, surat Al-Muzammil, ya, surat favorit, ya. Ya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, dirikanlah di waktu malam, yaitu maksudnya sholat, waktunya itu adalah sedikit, ya, artinya di mana sedikitnya itu tidak seluruh malamnya, ya, sebagian malam. Dan diterangkan nisfahu awin kusminhu qalila, yaitu setengahnya, pertengahan malam atau lebih sedikit daripada itu. Umzid alaihi waratilil qur'ana tartila, atau tambahkan atasnya dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya ketika
malam itu lebih kuat ya, bacaan itu lebih kuat apa yang ia tadaburi ya. Karena itu kalau kita lihat salafus solih ya, termasuk mungkin guru-guru kita ya, itu sering murojaahnya di waktu malam, di waktu sepertiga malam terakhir. Seperti contohnya guru kita Ustadz Nasruddin Syarif ya, itu luar biasa, beliau hafalannya sehari itu bisa 1 juz dalam sholat malam, 11 rakaat 1 juz. Jadi kalau dibagi itu kan ada 10 lembar ya, 10 lembar kan bisa dibagi masing-masing serakaat mungkin selembar gitu, atau kurang atau lebih sedikit. Nah itu bagaimana ya, kuat berdirinya. Kalau kita malam-malam udah kedinginan ya, ya 443 kalau di kita mah, di Persis mah ya, tapi boleh aja kalau misalnya 2 rakaat terus sampai 11 rakaat, untuk itu mah silakan aja. Yang pentingnya bagaimana substansinya. Kalau tidak sempat 11 kan disederhanakan, bisa misalnya kita 9, nggak sempat 9 kita bisa 7, kan bisa berkurang gitu, 5 gitu ya, bahkan 3 juga bisa, sesuai kemampuan, sesuai kita waktu itu bangun jam berapa, itu bisa saja. 3:30 itu masih keburu Pak, 11 rakaat kalau bacaannya nggak panjang-panjang gitu ya. Kalau di kita kalau misalnya menyelesaikan 4 sampai 5 halaman surat Al-Baqarah itu lumayan, cukup itu setengah jam lebih lah kalau 11 gitu. Nah itu diantaranya boleh juga jam 1 ya. Iya, adzan awal. Iya. Makanya emang kalau di kita ada tips gitu ya. Mungkin awal-awal pakai alarm gitu ya. Pakai alarm dulu kan, lama-lama bakal terbiasa. Jadi nggak usah pakai alarm gitu. Bisa gitu, bisa disiasati. Cuman ada juga yang pakai alarm nggak bangun-bangun gitu. Memang niat gitu ya, niatnya harus benar-benar tumbuh dulu dengan baik gitu, dengan kuat, tekad yang kuat untuk sholat malam itu. Intinya bagaimana niatnya. Ya. Ya itu maksiat. Maksiat itu emang menyebabkan susah bangun malam. Bisa jadi maksiat-maksiat yang kecil gitu ya. Di kita kan bisa jadi pembicaraan atau tontonan gitu ya. Nggak kerasa tuh teh. Iya. Nah itu bagaimana kisah yang pertama yang dijelaskan. Selanjutnya dari Abu Hamzah As-Simali, beliau berkata, di malam hari Ali bin Al-Husain memiliki kebiasaan memikul banyak roti di dalam karung di pundaknya. Beliau dibagi-bagikan roti itu oleh beliau kepada orang-orang miskin di tengah pekatnya malam. Ini tinggi dengan roti juga bahkan dibagi-bagiin.
bukan hanya sholat malam ya, bahkan roti-roti aja itu bisa gitu sedekahnya. Dan semua pemberian itu beliau letakkan secara diam-diam, jadi diam-diam, nggak terang-terangan. Ya bisa jadi. Itulah bagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq. Maka saat itu orang-orang miskin di kota Madinah pernah hidup mendapatkan pemberian tanpa mereka mengetahui orang yang selalu berbuat baik itu. Jadi nggak tahuan orang-orang di Madinah siapa yang ngasih. Namun ketika Ali bin Al-Husain meninggal, mereka tidak lagi mendapatkan sedekah yang biasa mereka dapat pada tiap malamnya. Jadi udah meninggal nggak ada lagi. Ya, baru ketika meninggalnya beliau, orang-orang miskin tersebut menyadari bahwa ternyata Zainul Abidin ya yang selama ini bersedekah kepada mereka. Jadi baru sadar, oh, inilah orang yang bersedekah kepada kami. Ya setelah meninggal itu baru tahu. Jadi sedekahnya diam-diam. Iya, sedekahnya diam-diam. Iya, dengan rahasia. Kan sedekah juga bisa sirron, rahasia, bisa alaniyah ya, bisa terang-terangan. Ada keutamaannya masing-masing dan ada tempatnya masing-masing. Nah, ini yang kita ceritakan di sini, yaitu orang yang sedekahnya dengan roti secara rahasia. Dan Amr bin Sabit mengisahkan ketika beliau meninggal dunia, orang-orang itu menemukan bekas-bekas di pundaknya. Sebagian mereka bertanya, ini ada bekas ini kenapa? Lalu ada yang menjelaskan, itu adalah karena seringnya beliau memikul karung, jadi karung sebegitu beratnya dari kulit pada malam hari ke rumah orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi bagaimana karung itu dipikul gitu, dipikul sambil diturunin lagi, kasihin secara rahasia gitu kan, ditempatkan di pintu-pintu atau gimana gitu ya. Nah itu, bahkan selama hidup beliau dikira sebagai orang yang kikir, disangkanya gitu ya. Tak diduga oleh mereka bahwa nyatanya Ali bin Al-Husain ternyata sosok figur yang namanya tercatat oleh sejarah sebagai pribadi yang memberikan contoh teladan dalam menyembunyikan sedekahnya. Sebegitu solehnya ya seseorang dengan menyembunyikan sedekahnya. Dia disangkanya kikir padahal dermawan. Hanya saja itulah bagaimana orang-orang soleh dulu kan, dia tidak begitu semangat dengan populer ya, terkenal, ingin diketahui, ingin dipuji, ingin dikenang, ingin dihargai, ya diumumkan dan sebagainya gitu. Jadi keikhlasannya itu sangat bisa kita teladani. Nah, Saibah bin Nu'amah menceritakan, semasa hidupnya Ali bin Al-Husain terlihat jarang berbagi. Terlihatnya jarang berbagi. Di saat beliau meninggal dunia, baru diketahui ternyata beliau menjamin nafkah 100 keluarga. 100 keluarga tuh. Ratusan beliau jamin di Madinah. Ratusan keluarga. Ya, Masya Allah. Ya menjamin makanannya. Ya secara tidak langsung dengan roti-roti yang beliau bagi.
Dan saum sunnah dalam keadaan tidak pernah diketahui oleh keluarganya sendiri. Beliau juga saum sunnah, tapi keluarganya nggak tahu. Dalam biografi Al-Hafiz Daud bin Abi Hind Az-Zahabi membawakan dari Ibnu Abi Adi, Daud bin Abi Hind menjalani saum sunnah selama 40 tahun. 40 tahun saum sunnah, Masya Allah, tanpa diketahui sama sekali oleh keluarganya. Bayangin Pak, 40 tahunnya kuat. Ya. 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 Saum Daud. Ya, kurang lebih gitu. Hah? Apanya? Ya. Ya, dari muda. Ya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi saum Daud. Yang intinya bagaimana saumnya nggak diketahui selama sekali ya. Sama sekali tidak diketahui oleh keluarganya. Berprofesi sebagai pedagang kain beliau itu. Tiap pagi beliau berangkat ke tokonya dengan membawa bekal makanan. Ya, disangkanya itu beliau tidak saum karena bawa bekal makanan, pasti beliau makan. Ternyata beliau saum. Dan ternyata di tengah perjalanan beliau sedekahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan keluarganya. Iya, nggak dimakan sendiri. Kalaupun misalnya dibawa, itu juga kan langsung dikasihin karena saumnya gitu. Nah, itu bagaimana kisah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan atau sekaligus menguatkan keikhlasan kita. Di tengah zaman sekarang itu memang sangat jarang sekali orang benar-benar ikhlas itu ya. Karena bahkan orang yang alim sekalipun itu lebih besar ya godaan setan padanya. Ingin dakwahnya terlihat, didengar, atau misalnya ingin terkenal, populer gitu dan sebagainya. Nah gitu. Ya. Jadi itulah bagaimana kebiasaan orang-orang soleh yang benar-benar bisa merahasiakan amalnya itu. Nah, selain bagaimana kita bisa mengetahui biografi orang-orang soleh dalam meningkatkan keikhlasan, maka kita juga bisa lihat kebiasaan yang lain bagaimana yang timbangan yang pertengahan dalam tiap aktivitas. Ini dalam aktivitas. Contoh, Al-Allamah Yahya bin Aksam rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang saat beliau menjadi seorang qadhi
Lalu beliau menanya, mengatakan, semoga Allah selalu memperbagus keadaan Qadi. Berapa banyak sebaiknya saya makan? Yahya bin Aksam mengatakan seukuran menghilangkan lapar, tidak sampai kenyang. Penanya kemudian bertanya lagi, seukuran apa saya boleh tertawa? Yahya bin Aksam berkata, hingga tampak bersinar wajahmu, namun tidak nyaring suara tawamu. Ini adab tertawa ya, nggak keras-keras sampai terdengar orang lain gitu ya, nggak kayak zaman sekarang gitu ya, terbahak-bahak gitu ya, termehek-mehek gitu, tertawa itu. Atau misalnya makan gitu ya, terlalu berlebihan, itu juga berat ya. Kalau misalnya terlalu banyak makan, kemudian terlalu banyak tertawa, itu banyak kayak gitu, berarti kita berat untuk beramal soleh. Itu memang ya, mematikan hati ya. Itu ya, bil qalbi, mematikan hati. Tertawa itu, kebanyakan tertawa itu mematikan hati. Jadi sewajarnya aja kalau mau tertawa. Nggak nyaring atau terbahak-bahak gitu ya, seperti gimana gitu ya, orang yang kesurupan atau gimana gitu tertawanya. Itu biasa aja. Dikala senangnya seorang muslim itu sewajarnya, dikala sedih sewajarnya juga. Nah, sekarang ini tentang sedihnya. Penanya mengatakan, hingga batas apa saya bisa menangis? Kemudian dijawab lagi oleh Yahya bin Aksam, jangan bosan untuk selalu menangis karena takut kepada Allah. Nah itu, jadi nangis itu dirutinkan, yaitu karena takut kepada Allah. Itulah bagaimana tangisan orang-orang solih ya. Hanya saja emang di kita tangisan itu ya kebanyakan bukan karena takut kepada Allahnya, merasa kurang gitu ya, atau khawatir besok makan apa, tangisannya itu ya, jadi sedih gitunya ya. Kita misalnya kehilangan sesuatu, itu bisa jadi berlarut-larut itu ya, kehilangan itu, padahal nggak seberapa kehilangannya, tapi terus saja sedihnya itu masih banyak kayak gitu. Maka orang yang soleh itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan merasa khawatir terhadap apa yang luput, yang hilang. Kata para penafsir Al-Quran itu terhadap apa yang hilang dari mereka, dan kekhawatiran mereka itu hanyalah biasa saja, tidak berlebihan. Begitu juga mereka tidak khawatir nanti kondisi mereka di akhirat. Dan walahum yahzanun, tidak merasa sedih dari apa yang telah luput, dengan sedih yang terus menerus. Nah, dalam meningkatkan keikhlasan di sini dijelaskan oleh penanya di sini, pertanyaannya, hingga batas apa saya bisa, atau berapa banyak amalan yang harus saya sembunyikan? Yahya bin Aksam mengatakan, sembunyikanlah amalmu semaksimal kesanggupanmu. Jadi semampu kita sembunyikan amal itu kalau bisa. Kalaupun misalnya harus ditampakkan, ya ada di sini juga batasnya. Boleh saya tampakkan? Maka jawabannya
sebatas orang baik bisa meneladani ya. Jadi kalau ingin diteladani bukan hanya untuk dengan namanya gitu ya. Kita misalnya diteladani namanya si fulan atau si fulanah, tapi dengan perbuatannya. Maksudnya di perbuatannya itu bagaimana bisa diteladani. Dan kamu bisa merasa aman dari sanjungan manusia. Jadi ini batasnya. Bagaimana misalnya ingin diteladani perbuatannya dan aman dari pujian. Kalaupun misalnya nggak aman dari pujian, ya itu sebaiknya disembunyikan. Tapi kalau merasa aman, ya itu silahkan. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan amal soleh kita dan juga keimanan kita agar bisa merealisasikan rasa ikhlas itu dengan sebenar-benarnya. Nah, itu yang bisa kita bahas pada hari Sabtu ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita baca lagi faedah-faedah berikutnya di hari esok. Walafu minkum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.